Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali pada hari ini di tahun yang baru. Dan puji Tuhan, kita mau bersyukur karena di tahun yang baru ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan pada hari ini kita akan beribadah bersama-sama dan kita akan memulai ibadah kita hari ini. Dan saya mengundang untuk kita semua bersaat teduh sejenak, mengucap syukur serta mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan berikan penghormatan tertinggi bagi Bapa di sorga. Hormat bagi Bapa sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan bagi kita dalam ibadah saat ini datangnya daripada Tuhan pencipta langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita mengangkat satu pujian, Shout to the Lord. Sing for joy at the work of your hands.
the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in you. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang senantiasa memelihara dan melindungi kami hari demi hari. Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan, bahkan kesehatan di masa pandemi virus corona. Kami tetap bersyukur ya Tuhan, karena dengan apa yang telah Engkau kerjakan dalam hidup yang kami jalani, boleh mendatangkan kebaikan bagi kami. Di saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu dalam doa. Kami mengaku atas setiap dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Kami telah menyakiti hati-Mu dan tidak melakukan perintah-perintah-Mu. Kami memohon Tuhan mengampuni kami, Tuhan memulihkan hidup kami. Dan terlebih dari itu semua, kiranya Tuhan memakai kami menjadi alat di tangan-Mu, memberitakan kabar sukacita, dan kemuliaan Tuhan boleh tampak dalam sikap, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa pengakuan yang kami naikkan demi Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Markus 11 ayat 25. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja di segala abad dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak dan Ibu, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mampukan segala sesuatunya untuk kita. Dan hanya di dalam namanya tersedia kemenangan bagi kita. Kita angkat satu pujian, hanya di dalam namanya.
perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119 ayat 1 sampai dengan 8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali.
Tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Namun sebelumnya mari kita angkat satu pujian, Kaulah Segalanya. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 36 ayat 6 sampai dengan 11. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Tuhan. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Tuhan. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu.
Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, saudara sekalian, sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini biarlah Tuhan menjadikan hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap untuk menerima taburan dari firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, Tuhan itu seringkali diberi atribut sangat banyak sekali. Ada yang mengatakan Tuhan itu roh, Tuhan itu kasih, Tuhan itu adil, Tuhan itu pemurah, Tuhan itu penyayang, dan yang lain sebagainya. Tetapi ada satu atribut yang demikian indah yang dikenakan kepada Tuhan, yaitu kasih setia, seperti yang ada di ayat 8 yang telah kita baca, yaitu betapa berharganya kasih setiamu. Kasih setia di sini merupakan satu sifat, satu atribut yang biasanya dikenakan kepada seorang orang tua kepada anaknya. Sifat orang tua kepada anaknya, yaitu sifatnya adalah kasih setia atau chesed. Bagaimanapun nakalnya anaknya, bagaimanapun ya orang Jawa ngomong belingnya anaknya, tapi seorang orang tua, apalagi seorang ibu kepada anak, itu memiliki kasih setia ini. Dia senantiasa ada dan hadir di dalam kehidupan anaknya, meskipun anaknya itu kadang-kadang atau malah seringkali itu tidak menurut kepada si ibu, si orang tua. Nah, atribut kasih setia, sifat kasih setia yang dikenakan kepada Tuhan itu ya bagaikan orang tua tadi. Sehingga di ayat 8b itu dikatakan anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Jadi Tuhan di sini bagaikan orang tua dan manusia itu bagaikan anak-anak. Sehingga dikatakan anak-anak manusia. Anak-anaknya sang Bapa itu yaitu Tuhan. Anak-anaknya sang Ibu itu yaitu Tuhan. Dan Tuhan di sini lebih jelas lagi itu disebut dengan sayap. Dengan sayap. Sayap perlindungan. Nah, untuk sayap di sini sangat banyak dijumpai di Perjanjian Lama. Namun mengenai gambaran metafora sayap di sini sebenarnya bukan hanya gambaran yang khas di Yahudi saja, melainkan itu sudah umum di Timur Tengah kuno pada waktu itu, terutama di Mesir. Banyak sekali gambar-gambar arkeologis, gambar-gambar ikonografi ada di dalam gua, ada di dalam
piramida, dan di mana-mana itu banyak dijumpai mengenai metafora tentang sayap. Sayap itu melambangkan perlindungan. Ceritanya begini, di daerah di sekitar Sinai, di Gunung Sinai, itu ada sekarang ini yang modern, itu ada Taman Marga Satwa, dan Taman Marga Satwa ini melindungi satu hewan yang khas ada di Gunung Sinai itu. Sebenarnya ada dua untuk suaka marga satwa jenis burung ini, yaitu di daerah Bental, itu di utara, di pegunungan dataran tinggi Golan, begitu bisa dikatakan begitu, dan di dataran tinggi Golan di situ ada satu gunung puncak, yaitu Gunung Hermon. Nah, ini ada daerah namanya Bental. Nah, di situ ada suaka marga satwa untuk burung jenis ini, dan satunya lagi di Sinai, sehingga rakyat Mesir itu sangat familiar dengan binatang ini. Binatang ini adalah jenis burung rajawali yang khas di Sinai dan di dataran tinggi Golan. Burung ini adalah burung yang menunjukkan kasih setianya kepada anak-anaknya. Induk burung itu sangat melindungi anak-anaknya. Singkat cerita, burung rajawali memiliki beberapa anak. Sudah bertelur dan menetas dan menjadi anak-anak rajawali di sarangnya. Nah, jenis burung ini adalah burung kanibal, yaitu pemakan sesama rajawali, dan bahkan itu rajawali sejenisnya. Mengapa kanibal? Kanibal yang dimaksud itu begini, yaitu burung-burung rajawali yang pejantan dewasa itu adalah burung-burung rajawali pencemburu berat. Dia biasanya ketika melihat anak-anak rajawali yang mungkin itu anak-anaknya juga, ketika mereka melihat dan di situ ada anak-anak laki-laki, maka karena dia adalah hewan yang pencemburu berat, maka mereka, ya ini seperti kayak bahasa burung ya, antar pejantan-pejantan ini berdiskusi. Nanti kalau kita sudah tua, sudah kakek-kakek, itu anak-anak jantan dari rajawali, induk rajawali itu akan menjadi rajawali-rajawali muda yang begitu perkasa. Nah, ketika nanti ada rajawali betina yang cantik gitu ya, terbang di depan kita mau menggayat dia, muncul nanti anak-anak tadi yang sudah muda-muda itu, nanti pasti kita kalah. Nah, sebelum kita kalah, maka sebelum mereka jadi rajawali-rajawali dewasa, kita makan duluan. Kita bunuh dan makan. Nah, ketika pejantan-pejantan tadi itu sudah berterbangan di atas untuk menerkam masing-masing anak-anak rajawali tadi, terutama yang pejantan, maka secara refleks induk rajawali itu memanggil anak-anaknya, lalu kemudian dia mengembangkan sayapnya, lalu anak-anaknya menghampiri dia dan dia tudungi dengan sayapnya. Bahkan sampai sayapnya ini berdarah, dia tetap
melindungi anak-anaknya. Sehingga ayat 8b tadi dijelaskan, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Berarti di sini Tuhan digambarkan seperti induk Raja Wali yang menaungi anak-anaknya, melindungi anak-anaknya dari mara bahaya yang bisa mengancam nyawa-nyawa mereka masing-masing. Induk Raja Wali ini memiliki, itulah gambaran kasih setia. Chesed dalam bahasa Ibraninya. Kasih setia induk burung Raja Wali dengan anak-anaknya yang melindungi. Gambaran Mesias itu seringkali digambarkan seperti sayap yang melindungi itu. Sayap yang menaungi. Sayap yang benar-benar dikorbankan demi untuk keselamatan nyawa anak-anaknya. Sayap yang penuh dengan darah, cakaran-cakaran. Dari Raja Wali pejantan yang tidak bertanggung jawab itu. Cakaran-cakaran itu tidak pernah dia hiraukan demi untuk keselamatan anak-anaknya. Dia terus-menerus begini mengorbankan nyawanya demi anak-anaknya dapat selamat. Sehingga seperti di Natal kemarin, saya memberikan satu penjelasan. Sebenarnya ini penjelasan ini adalah Kristiani, sangat Kristiani dulunya. Kemudian penjelasan ini dipakai oleh orang-orang Yahudi dan bahkan penjelasan ini sangat kuat di dalam simbol-simbol Yahudi pada masa kini, yaitu pada bendera Israel itu di situ satu lambang yang biasanya orang-orang menyebut itu adalah bintang. Ini adalah hal yang salah atau keliru sebenarnya. Mengapa? Karena itu bukan bintang. Saya jelaskan begini ya, saya ulangi lagi penjelasan saya di Natal kemarin. Lambang itu sebenarnya terdiri dari dua segitiga. Segitiga yang menghadap ke atas dan segitiga yang menghadap ke bawah. Sehingga ya seperti bintang, tapi itu bukan bintang. Segitiga ke atas dan segitiga ke bawah. Nah, segitiga itu apa? Segitiga itu huruf D dalam huruf Ibrani kuno. Huruf segitiga adalah D, berarti D, D, atau double D, atau D dan D. Nah, kata D dan D, atau huruf dalet, dalet, dan dalet, itu nulisnya itu D, W, D, bahasa Ibraninya. Nah, D, W, D, itu bisa berarti D dan D, tapi huruf D, W, D, itu adalah huruf nama sebenarnya, yaitu nama David. David itu ditulis DVD. Nah, DVD artinya D dan D, ya simbol tadi itu D dan D, tapi sekaligus D dan D atau DVD itu adalah David. Dan di sini adalah sebuah pengharapan tentang yang tadi itu, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu.
anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap Sang Mesias. Karena Sang Mesias itu adalah pelindung kita semua. Sang Mesias yang biasanya ditarik Daud itu adalah kehadiran, lambang kehadiran Mesias itu bagaikan tunas Daud, anak Daud. Maka di sini dikatakan bahwa Sang Mesias itu melindungi kita semua. Sang Mesias itu bagaikan burung Raja Wali yang menudungi kita, melindungi kita. Ketika kita mengalami penderitaan, mengalami cobaan, mengalami sakit penyakit, dan dewasa ini ada satu penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS. Tidak ditanggung oleh BPJS, yaitu corona, gitu ya. COVID-19 tidak ditanggung. Dan itu biayanya sangat mahal untuk berobat. Hanya tes saja itu ratusan ribu. Apalagi ketika tesnya itu swab, wah itu jutaan. Apalagi kalau mau langsung jadi, itu lebih mahal lagi itu. Mahal banget ini penyakit. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen, kita memiliki Tuhan, kita memiliki Mesias. Meskipun kita juga tetap berobat, karena ilmu pengetahuan itu juga anugerah Tuhan. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen tetap harus selalu berharap. Karena dengan naungan sayapnya lah kita harus datang kepada Dia dan berlindung. Perlindungannya ada di dalam kehidupan kita ketika kita mau datang kepadanya untuk berlindung. Ketika kita mau datang, perlindungannya itu adalah bukti kasih setianya kepada kita. Dan saya yakin di tahun 2021 ini, badai pasti berlalu. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan melingkupi kita, melindungi kita, bagaikan perlindungan di bawah naungan sayapnya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur jika firman-Mu telah menjelaskan kepada kami bahwa Engkau memiliki sifat atau atribut sebagai yang memiliki kasih setia. Kasih setiamu begitu nyata ya Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan bahkan ketika mara bahaya sekalipun, sayap-Mu lah yang melindungi kami. Sayap-Mu lah yang menjadi perisai bagi kehidupan kami. Karena Engkau adalah Sang Mesias, Sang Perisai, Sang Pelindung, sayap yang menudungi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di balik sayap-Mu, di balik perisai itu, kami ingin selalu datang dan berlindung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengakui bahwa kasih dan kemurahan-Mu tak putus-putusnya kami rasakan dalam kehidupan yang kami jalani. Seiring dengan penyertaan-Mu, tak lupa pula kami sebagai pelayan-pelayan-Mu berjuang untuk melayani sesama kami,
bahkan bertanggung jawab atas pelayanan yang telah Engkau berikan bagi kami. Secara khusus melalui Sinode Gereja Presbyterian Evangelikal Indonesia. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati penasihat. Tuhan memberkati para pengurus. Tuhan memberkati para pastor yang bekerja di tempat mereka masing-masing melayani anggota gerejanya. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memberkati sinode yang kami cintai ini. Memberkati program kerja, memberkati cabang-cabang GPI di seluruh Indonesia. Berkati umat-Mu yang senantiasa menyatakan syukur dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam ibadah mereka. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberkati pemerintah kami yang terus berjuang untuk menangani penyebaran pandemik virus corona. Berkati segala upaya dan usaha yang dikerjakan oleh pemerintah untuk bekerja dalam memenuhi panggilan mereka sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Apa yang mereka kerjakan Tuhan berkati, dan upaya untuk penanganan COVID-19 kiranya terus mereka kerjakan sehingga lambat laun penyebarannya mulai berkurang. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau yang memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi, memberkati keluarga dan segala usaha yang kami kerjakan. Tuhanlah yang menopang kehidupan kami, sehingga di dalamnya kami mengucap syukur bahwa ada Tuhan yang menopang segala usaha, pekerjaan, dan pelayanan kami. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruh anggota gereja-Mu dalam lingkup Sinode GPI. Kiranya semuanya boleh bertumbuh dalam iman, dalam pengetahuan, dan dalam pengajaran tentang Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, ini doa dan permohonan kami demi Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Umat Tuhan dipersilakan berdiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum itu kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang diambil dari Mazmur 121 ayatnya yang kelima. Dalam hitungan ketiga kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kiranya firman yang telah ditaburkan di dalam ibadah ini boleh menguatkan kita, terlebih memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Persiapkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu, demikianlah ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Change my heart, oh God, make it